Halo, Kak Baby. Ya, Assalamualaikum. salam. Dengar jelas suara saya? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, fresh Ya, sekali nampaknya Kak Baby ya. Udah siap sepertinya ya untuk diwawancarai. udah dari sini udah siap. Oke, Kak Baby, Kak, suara Dimas jelas. Jelas suaranya. Jelas, jelas Jelas ya. cuman kadang-kadang putus-putus dikit Dimas. Suaranya putus-putus. Iya. Oh, coba. Hmm, Kenapa ya? Nah, sudah jelas belum? sudah, Udah ya? Oke. sudah. Gimana nih? Aduh, aku nervous banget karena yang nonton dari Indonesia, malah rata-rata dari Malaysia ya. Iya, sama nih, Nafa juga. Kalian selamat menyaksikan ya selama 1 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang hari ini dapat memberikan kalian pengetahuan dan juga pengalaman ya. Insya Oke, Allah. oke Kak Pebi, aku buka dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Febi yang udah menyempatkan ikut serta dalam live IG Himapis, di mana Dimas ini bekerja sama dengan Himapis dan juga AYO Ambassador. Jadi Dimas ini salah satu dari 100 pemuda di ASEAN yang terpilih menjadi dutanya AYO gitu kan ya. Nah, sebelumnya kan kita nih berasal dari dua negara yang berbeda ya Kak ya, tapi kan Malaysia juga lekat dengan yang namanya pantun nih. Nah, aku mau sedikit kasih pantun dalam bahasa Melayu, mudah-mudahan teman-teman pada mengerti ya. Nah, pantun pembuka ini bunyinya seperti ini Kak. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bener gak Kak? Bener ya? Coba pandang benar-benar. Bener ya? Oke. Nah, Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini, Himapis, khususnya Dimas juga bekerja sama dengan KPB, memiliki tema yang namanya sharing session berjudul Membangun Generasi Berperadaban melalui berbagai macam aktivitas yang berfokus pada DOFA. Nah, DOF itu apa sih? Coba boleh nggak sedikit Kak Pebi berikan penjelasan apa itu DOF, Kak? oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dimas selaku moderator dan juga teman-teman yang sedang menonton live IG Himapis Unila ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin, karena kan hari ini masih lagi 7 Syawal bukan? Ah iya betul betul. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan daripada Dimas tadi, saya ingin memberikan satu quote yang saya temukan di website Dovi itu, yaitu be what you want to be with your Dovi, try something new, or choose activities you love. Either way, you will gain skills, make friends, and achieve an award that will set you up for life. Artinya adalah kita ingin bersama Dovi. Cobalah sesuatu yang baru, pun pilih kegiatan yang Anda sukai. Anda akan memperoleh keterampilan, menambah teman, meraih penghargaan yang akan membuat Anda siap untuk kehidupan. Nah, itu merupakan quote yang saya jumpai di website Dovi ya. Jadi, sebenarnya Dovi, Dovi ini merupakan singkatan bagi The Duke of Edinburgh International Award. Nah, Dovi ini sendiri pada sekarang ini terdapat di lebih 130 buah negara dan pesertanya pula telah mencapai lebih daripada 200 juta orang di seluruh dunia. Nah, Wow. untuk kita sharing ini kan untuk negara Indonesia dan Malaysia, jadi saya ingin memberitahu biasanya untuk di setiap negara itu nama-nama bagi dosi ini berbeda-beda. Misalnya jika di Malaysia, dosi ini dikenali sebagai Anugerah Remaja Perdagangan Muda. Oke, Mhm. tapi untuk ini pula dikenali sebagai The International Award for Young People. Jadi merupakan satu penghargaan untuk anak muda.
untuk jika di Indonesia. Nah, mungkin saya lanjut saja ya kepada apa saja yang ada di dalam Dovi. Bisa Ah, Dimas? ya. Jadi ini dibacanya Dovi ya Kak Peby ya? Sebenarnya kan itu kan singkatan ya, seharusnya kita bacakan DOS, DOSE. Jadi karena untuk mempermudah sebutan kita, sebut aja Dovi. Oh, Ataupun bisa oke. juga disebut nama panjangnya, The Duke of Edinburgh International Award. Gitu Dimas. Oke. Guys, itu untuk kalian yang baru mengetahui apa itu Dovi, kalian bisa Ya. nyebut Dovi ya untuk mempermudah apa itu Dov. Nah, oke, bisa dilanjutkan Kak Peby mengenai apa lagi nih ya? Kira-kira bagaimana sih cara kita bisa bergabung ke Dovi? Kalau Kak Peby gimana pertamanya? Nah, untuk Peggy sendiri pada awalnya program ini sebenarnya diperkenakan oleh mentor Peggy. Hmm. Jadi digelar nama dengan Peggy aja lah ya, nggak usah Kak Peggy. Oh Dan iya, lebih sekali lagi, ya. oke. Jadi dikenakan oleh mentor Peggy yaitu namanya Marini Muhammad dan Muhammad Rahiman daripada Quantum Training Center. Nah, Quantum Training Center ini merupakan sebuah serikat yang sering ngadain berbagai macam training ataupun camping. Nah, setelah ikut program ini, ternyata sebenarnya banyak yang bisa dipelajari dan juga memang seru banget untuk ikuti. Karena itu, jadi daripada 2013 hingga sekarang, hingga 2018 ya, 2018 mendapatkan emas. Jadi Wow. dalam waktu yang panjang itu, masih lagi tertarik dan semangat untuknya. Karena uh, program-program yang ada dalam persyaratannya yang ada itu sangat menarik. Nah, tadi kan Suji sudah jelaskan mungkin lebih kepada bahasa Indonesia ya. Mungkin Suji bisa jelaskan lagi untuk teman-teman yang daripada Malaysia. Oke, Nah, uh, karena bagaimana Suji ikut ataupun bagaimana Suji menyertai uh, dosis ini sebenarnya digunakan oleh mentor Widi yaitu Marini Muhammad dan juga Muhammad Rahiman. Oke, dalam dosis ini ada banyak persyaratan, persyaratan yang mengikut level-level ataupun tahap-tahap tertentu. Jadi daripada situ kan kita harus lengkapkan nih persyaratannya. Jadi sebenarnya di dalam itu ada banyak yang bisa kita lakukan, ada banyak yang kita bisa cari dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan jadi itu tertarik untuk mengikutinya. nah. Kalau untuk mana jika teman-teman ingin menyertai program ini, jika di Malaysia, sebenarnya untuk di Malaysia itu sendiri, Malaysia Dovi International telah bekerja sama dengan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ataupun di Indonesia kita panggil dia Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia itu tidak ada masalah untuk mengikutinya asalkan ada badan operasi ataupun yang mungkin di Indonesia ini bisa disebut organisasi ataupun NGO lah yang menjalankan Iya. anugerah ini. Kalau di Indonesia itu tidak masalah karena untuk sesiapa yang mengikuti program tersebut ada ada extra point di dalam ekstrakurikuler sekolah. Jadi sudah dimasukkan tuh di dalam kegiatan ekstrakurikuler masalah. Namun jika di Indonesia itu sendiri yang saya dipelajari di Indonesia ini ada di tempat-tempat tertentu saja. Contohnya di Semarang International School dan juga SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, jadi daripada sini mungkin dosi ini jika di Indonesia lebih terkenal di Pulau Jawa. Mungkin belum lagi menyeluruh ke semua tempat. Dan saya juga dapat informasi bahwa ada yang pendaftaran di Indonesia ini harus bayar. Sedangkan Oh, jika di Indonesia itu gratis. Tidak usah bayar apa-apa langsung. Nah, jadi itulah perbedaannya. itu kalau bayar berapa Kak Peby? Untuk di Indonesia ini Kak Teddy juga kurang tahu Hah? karena belum juga kan mencari karena kan kebanyakannya di Pulau Jawa. Jadi untuk kita mencari informasi tersebut mungkin lebih baik jika kita ke Jakarta langsung kan mencarinya. Hmm. Tapi kemungkinan jika program tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah, kemungkinan gratis ataupun mungkin ditanggung oleh sekolah itu sendiri. Tapi jika kita ikut NGO ataupun
serikat swasta, kemungkinan akan bayar. Nah, oke Kak, mungkin Dimas mau tanya ya, basically kenapa sih Kakak itu tertarik gitu gabung di Dovi ini? Memangnya kenapa gitu latar belakang Kak Pebi kenapa gitu mau milih Dovi sebagai salah satu pengembangan diri Kakak gitu? Bisa Uh, dijawab? Kenapa bisa? Oke, kenapa Oke. alasan utama ya kenapa Teddy ikut Dovi ini kan karena Mm-mm. sebenarnya yang Kak Baby suka di Dovi ini sifatnya itu bukan satu pertandingan atau kita berlomba dengan orang lain untuk menjadi juara, untuk menjadi pemenang. Tidak. Di Dovi ini sebenarnya sifatnya adalah kita berlomba dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang membuat kita tertarik dengan Dovi ini. Udah jadi Kak Baby pula ya. Tadi Baby Kayaknya di gimana? Sumatera belum ada ya Kak Pebi ya. Di Lampung juga kayaknya belum ada tuh apa namanya Dovi. Dimas juga baru Ya, dengar, tapi searching juga sih di Google. Kalau Dovi itu ya lumayan bergengsi juga kan ya. Ada ya benar. tingkatannya mulai dari tingkatan perunggu, perak sampai dengan emas itu ya kak ya. Ya, Dimas sebelumnya Oke, bentar. Ayam. Oke, maaf ya teman-teman semuanya. Tadi lagi ada kendala teknis, sinyalnya tiba-tiba hilang karena di sini kondisinya lagi turun hujan. So, so sorry guys. Enggak sih Tan, enggak mati lampu. Lagi hujan, jadi sinyalnya hilang-hilangan. Betul, betul. Corona kacau kan segalanya. Oke, lanjut. Mana nih KPB? Oke, makasih ya teman-teman yang udah mau gabung, join di live IG aku. Oh iya, sekedar mengingatkan untuk teman-teman, kalau mau dapat sertifikat online-nya, kalian bisa men-screenshot kegiatan kita pada siang hari ini ya. Teman-teman bisa men-screenshot mulai dari awal, tengah, maupun sampai akhir jalannya acara ini. Oke, don't go anywhere. Ya, betul, di Indonesia hujan nih, khususnya di Lampung ya. Mana nih? Oke. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Kak ya, tadi lagi ada kendala teknis, tiba-tiba sinyalnya terputus karena tadi Ya, aku pakai HP. Terus di sini juga kondisinya lagi turun hujan. Jadi mohon maaf kalau sinyalnya kadang-kadang suka hilang-hilangan ya Kak ya. ya nggak apa-apa. Aha. Kok. Oke. Lanjut ya Kak Pebi. Tadi kita sampai kemana tadi? Sampai Sampai di mana ya? mana? Aduh, tidak. Sampai Maaf, teman-teman. iya iya iya. Sampai mana sih Kak? Aduh, aku jadi lupa juga nih. Tadi sampai kenapa tapi di uh, ingin apa mau nyertai Dovi. Iya Kenapa iya tapi benar. gitu ya? Iya Kak, bisa bisa dijawab lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, mengenai Nah, syarat gini aja mungkin. Mungkin ya. ini bisa mendengar suara Dimas. Bisa, cuman kadang kadang putus-putus Dimas suaranya. Tapi bisa Oh bisa ya,
Lagi hujan Kak di sini Kak. Maaf ya Kak. Ya, tak apa-apa. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya mengenai syarat Kak. Nah, syarat-syarat untuk bisa daftar di Dovi itu apa aja sih Kak? Kalau Kak Feby sendiri ini kemarin waktu daftar itu syaratnya apa aja Kak yang harus dipenuhi? Adakah tes atau seleksi gitu Kak? Bisa dijelaskan? Ya. Nah, kan tadi di awal tadi Teddy telah jelaskan bahwa program ini ataupun penghargaan ini bukannya merupakan satu perlombaan atau pertandingan. Nah, jadi sebenarnya untuk kita melaksanakan dosi ini tidak ada uh, kayak tes ataupun seleksi. Karena semua orang yang berumur dari 14 hingga 24 tahun bisa menyertainya. Jadi program ini memang khusus untuk anak muda ataupun untuk remaja ya. Nah, karena program ini kan bersifat fleksibel nih, bukannya bersifat perlombaan. Di samping sebenarnya dosi ini juga memberi peluang ataupun memberi chance kepada semua semua orang yang berumur dari 14 hingga 24 tahun untuk mencari potensi diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan diri mereka. Jadi ketika Kak di daftar dosi ini, sebenarnya nggak ada sih persyaratan khusus untuk menjadi peserta dosi, tapi kan karena di dosi ini sebenarnya ada tiga level ataupun tiga tahap ya. Seperti yang Dimas sebutkan di awal tadi kan kita ada perunggu, ada kan di Indonesia dipanggilnya gangster, kita ada juga perak, dan kita ada juga emas. Nah, bagi setiap level-level ini, persyaratan khususnya hanyalah umur peserta. Jadi untuk perunggu ini ataupun gangster, uh, syaratnya adalah untuk peserta yang berumur 14 tahun. Jadi untuk peserta yang berumur 13 tahun belum bisa lagi ya untuk menyertai dosi ini. Begitu juga dengan perak dan emas. Jika untuk perak, syaratnya adalah harus berumur 15 tahun. Dan untuk emas pula adalah berumur 16 tahun. Jadi itu aja persyaratan khusus untuk menyertainya. Namun, jika kita telah menjadi peserta dosi ini, kan karena tadi ada tiga level kan, tiga level, dan di dalamnya itu sebenarnya ada 4 elemen, ada 4 komponen yang harus kita selesaikan, kita siapkan sebagai peserta dosi. Kalau enggak, gimana kan kita mau dapat sertifikat ataupun dapat sijil jika tidak ada persyaratan yang harus diselesaikan, benar kan? Iya, betul. Nah, di sini jadi apa aja sih 4 komponen ataupun 4 elemen yang telah disebutkan tadi? Yang pertama itu adalah rekreasi fisik ataupun di Indonesia kita panggilnya sebagai rekreasi fisikal. Nah, itu berupa kayak sukan dan sebagainya. Nah, untuk PB sendiri, ketika PB menyiapkan emas, emas tadi itu telah melaksanakan untuk proses fisik ini atau fisikal ini, PB telah melaksanakan futsal. Nah, jadi itulah yang PB lakukan untuk sukan, untuk sport. Oke, selanjutnya adalah skill, ataupun di Indonesia dipanggil kemahiran kan? Skill, mungkin untuk di Indonesia bisa dipahami kan, skill itu apa? Bisa dipahami ya. Untuk skill itu ketika Kak Fedi menyiapkan emas, Kak Fedi belajar menjahit. Nah, jadi secara tak langsung sebenarnya dari kita menjadi peserta dosi ini, kita akan belajar banyak skill baru. Contohnya mungkin sebelumnya Fedi bukan jenis yang suka olahraga, mungkin sering di rumah, nggak aktif. Nah, mulai dosi ini kita kan tidak aktif lah, karena kan ada 4 komponen tadi yang kita harus selesaikan. Jadi Kak Fedi mulai berolahraga ataupun bersukan. Kemudian Fedi juga dapat belajar skill menjahit, sehingga Kak Fedi ini bisa menghasilkan baju sendiri. Nah, daripada yang telah dipelajari tadi lah. Selanjutnya adalah untuk untuk komponen ataupun untuk elemen yang ketiga adalah layanan sosial. Itu di Indonesia namanya layanan sosial. Tetapi bisa di Indonesia kita panggilnya sebagai khidmat masyarakat. Nah, komponen inilah yang lebih kepada volunteer ataupun kepada kegiatan-kegiatan relawan. Jadi kan pertanyaan sudah ada 3 kan yang dijelaskan. Nah, daripada situ kita bisa dipelajari. Dan komponen terakhir adalah di Indonesia kita panggilnya petualangan ataupun bisa dipanggil sebagai jelajah lasak. Nah, menurut Dimas sendiri, apa yang Dimas pahami mengenai petualangan? Dimas? Ya, halo. Kak Feby. Ya, Agak macet sedikit ya.
Bisa dengar? Suaranya kurang jelas. Coba Dimas nanti ambil handset dulu ya. Dimas coba pasang handset, mungkin bisa nanti suaranya lebih jelas lagi. Sebentar. Ya bisa. Ini benar Bang Jam, layanan sosial sama dengan servis di Indonesia. Bentar ya, di sini moderator. Selamat datang kepada semua yang menyaksikan live sharing session kali ini daripada Malaysia, daripada Indonesia. Selamat datang. Ya betul, petualangan. Ataupun di Malaysia dipanggil jelajah lasak. Dimas? Halo, bisa dengar suara Dimas? Dimas, enggak dengar Dimas. Enggak dengar. Video Dimas juga enggak kelihatan. Oke. Sekarang udah bisa? Videonya Dimas. Enggak jelas. Bisa. Halo, jelas nggak suaranya? Bang Daud. Hai Kak Azi. Hai. Kak Pewi bisa dengar suara Dimas? Nggak jelas Dimas suaranya, perlahan. Nggak jelas ya suaranya. Oke. Jangan sama. Jelas? Dimas? Ya? Ya, halo. Ya. Jelas Bisa didengar suaranya? Video Dimas kurang jelas. Halo? Ya? Dimas? Dengar ya? Dengar. Dengar, tapi putus-putus Dimas. Oh iya, mungkin sinyal. Sepertinya sinyal ya Kak Feby ya? Sinyal ya? Sinyal Dimas atau gimana nih? Iya, sinyal. Oh, tapi 4G kok di sini Kak. Ya? Oke, bisa dilanjut nggak Kak Feby? Halo, bisa dilanjut? Dilanjutkan Bisa aja ya? ya. Ya oke. Lanjut. Nah, kalau ngedengerin penjelasan dari Kak Feby tentang volunteer ya, terutama ke kerelawanan gitu kan ya, untuk mengabdikan diri di lingkungan atau masyarakat. Nah, kalau menurut Kak Feby, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk para pemuda, khususnya teman-teman yang lagi nonton, supaya mereka itu memiliki bekal ataupun keterampilan untuk bisa jadi volunteer gitu, bisa terjun ke dalam dunia masyarakat. Bisa dijelaskan nggak Kak apa aja kriteria-kriteria para relawan gitu? Ya, baiklah. Nah, untuk kriteria para relawan ini sebenarnya untuk kita menjadi relawan, kita harus perbaiki dulu niat kita. Kita ingin jadi relawan atau ingin jadi volunteer ini karena apa? Kalau karena hanya untuk mendapatkan nama, ngapain jadi volunteer bukan? Karena kan volunteer itu sendiri artinya relawan. Relawan kan harusnya melakukan kegiatan, menolong orang ramai dan sebagainya itu karena ikhlas, karena memang dia ingin membantu orang lain. Jadi kita harus betul dulu niat kita sebelum kita menjadi relawan. Nah, untuk menjadi relawan ini juga, kan karena kita baru nih, karena kita tidak pernah mengikuti apa-apa kegiatan yang yang bersifat membantu orang ataupun membantu organisasi dan juga mungkin membantu flora dan fauna. Nah, kita harus mulai daripada awal dulu. Jadi jangan, oh kita nih nggak pernah ada pengalaman ataupun tidak pernah ada pengalaman untuk menjadi relawan. Tiba-tiba nyarinya yang terus yang level yang tertinggi. Contohnya keinginan kita nih, aku ingin mengikuti kegiatan relawan internasional. Tidak mungkin. Kita harus mulai daripada bawah dulu, belajar apa itu sebenarnya relawan, bagaimana caranya, mencari organisasi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menjadi relawan ini juga, yang paling penting adalah kita mencari organisasi yang benar, yang betul. Ya betul Pak. Nawa itu penting. Jadi sebenarnya harus cari organisasi betul yang benar, karena kita ingin jadi relawan. Tidak mungkin kita cari organisasi yang tidak berkaitan dengan relawan, bukan? Karena itu kita harus cari organisasi yang betul. Nah, mungkin teman-teman yang menonton juga bisa mencari lah CEO atau organisasi.
Jika kita ingin terus bergiat aktif, mungkin bisa dimulakan dengan mengikuti organisasi di kampus dulu kan, karena mungkin yang menurut ini kebanyakan yang mahasiswa kan, jadi mungkin bisa mulai di situ, ataupun bisa di daerah ataupun di tempat-tempat teman-teman itu terdapat organisasi yang memang menjalankan kegiatan relawan, bisa diikuti lah. Contohnya di Indonesia ini kan, kalau untuk Persatuan Belia Jitu Selada Pemanis kan itu khusus untuk khusus untuk remaja ataupun anak muda daripada Selada Pemanis. Kalau di Kulai mungkin bisa juga mengikuti, sebelum ini ada organisasi yang diikuti atau ada jurnal BCD, boleh juga. Mungkin bisa juga mengikuti organisasi putih dan sebagainya. Jadi kita harus jadi untuk menjadi relawan ini saat ini terus summarize ya, terus simpulkan. Yang pertama, betulkan niat kita dulu. Yang kedua, cari organisasi yang benar, yang memang bersesuaian dengan tujuan kita untuk menjadi relawan. Karena yang ketiga adalah mencari teman-teman yang sesuai. Itulah. Jangan kita ingin menjadi relawan, malah cari teman yang nggak suka bersosial dengan orang. Gimana kita mau menjadi relawan kalau seperti itu kan? Agak tinggi. Gimana bisa didengar suara Bibi? Ya. Ya, sudah. jelas atau gimana? Jelas kok, jelas. Cuma suaranya sedikit kayak robot ya, kayak mungkin efek sinyal. Tapi dari sini Dimas udah nangkep kok. Poin-poin pokoknya selain dari niat, kita juga harus membenarkan diri terlebih dahulu, terutama untuk memantapkan supaya bisa bergabung dalam kegiatan relawan. Nah, next question untuk Kak Feby. Kira-kira manfaat apa sih yang kakak dapatkan ketika bergabung di dalam DOVI ini? Apalagi kan sekarang kakak ini udah mahasiswi di Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kira-kira keuntungan apa aja yang bisa Kak Feby ambil dari keikutsertaannya kakak di DOVI ini? Baiklah, Kak Feby. Saya sendiri juga nih nak gelar diri sendiri Kak Feby atau gimana? Mungkin Feby aja lah ya. Oh iya. Iya Kak, iya. Karena nggak kelihatan sih jadi Mas. Cuma dengar suaranya aja. Ya Feby. Lanjut. Lanjut ya. Jadi apa aja nih manfaat yang Feby dapat daripada ketika menyertai DOVI ini? Nah, sebenarnya yang paling utama manfaat yang Feby dapat dari DOVI ini adalah communication skill dan keberanian diri. Nah, dua ini merupakan satu manfaat yang paling penting yang memang harus ada dalam setiap diri orang, terutamanya communication skill. Bagaimana kita hendak menjadi remaja yang dapat tapi meningkatkan potensi diri jika communication skill kita aja nggak ada. Nah, sebenarnya yang penting itu kita tingkatkan dulu communication skill kita. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keberanian diri kita. Kalau dulu nih sebenarnya, Kak Feby ini orang yang sangat gak pede dengan diri sendiri. Maksudnya tuh gak confident dengan diri sendiri. Mau ikut kegiatan takut. Rasa tuh kayak ngapain, buat apalah, gak kenal orang, gak apa-apa lah, gak jadi. Kayak gitu dulu. Kak Feby itu jenis kayak gitu. Ataupun contohnya disuruh ngomong nih di depan. Kalau disuruh ngomong ke depan, jadi rasanya kayak mau kabur aja, mau lari, karena nggak bisa untuk ngomong di hadapan orang ramai lah. Nah, daripada DOVI ini melatih communication skill dan keberanian diri Kak Feby itu sendiri supaya berani untuk berjumpa dengan orang, ketemu dengan orang lain. Gitulah. Selanjutnya juga kan sebenarnya kan untuk Kak Feby ini ada 2 mentor. Harusnya kan di dalam DOVI ini kita wajib punya mentor ataupun pembimbing. Karena bagaimana kita ingin mengikuti program-program yang ada di DOVI jika kita tidak ada pembimbing yang akan mungkin membantu kita untuk menyelesaikannya, bukan? Jadi wajib ada pembimbing nih. Nah, untuk Feby sendiri ada dua nih mentor untuk level emas tadi, yaitu yang pertama itu Muhammad Rahiman ataupun yang dipanggilnya sebagai Cismo. Yang kedua adalah Abang Arnizam ataupun Abang Jam. Nah,
untuk Abang Jam sendiri juga, bagaimana Febi boleh kenal dengan peserta yang beli gitu pada pemanis? Nah, Febi kenal nih ketika Febi mulai memberanikan diri untuk mengikuti petualangan yang tadi telah disebutkan tadi kan ada komponen yang harus diselesaikan yaitu petualangan. Nah, Febi beranikan diri Febi ini untuk ikut kegiatan petualangan yang diadakan oleh peserta yang belajar pada pemanis tadi. Walaupun sebenarnya pada awalnya Febi nggak kenal pun orang-orang di dalam organisasi itu. Nah, dari situ sebenarnya kan kita dah selesai daripada gangsa ataupun perunggu, kemudian masuk ke perak. Kan dari situ kan kita dah latih nih keberanian diri kita, communication skill kita. Nah, dari situ kita tingkatkan lagi kepada level emas. Nah, di situlah jadi mulai tantang diri Febi untuk berani untuk mengikuti kegiatan di mana Febi sendiri aja nggak kenal orang itu siapa. Tapi asalkan Febi tahu tujuannya apa, itu memang organisasi yang benar, organisasi yang sah, maka Febi ikut aja lah, gitu. Jadi yang kedua, daripada dosi ini juga, Febi dapat menambah relasi. Nah, ini jelaslah yang telah disebutkan tadi kan, bagaimana Febi boleh kenal satu organisasi ataupun satu NGO baru yang sebelum ini tidak pernah dikenal. Nah, dari situ kita bisa menambah relasi kita, ataupun kita bisa menambah teman baru kan, bisa mengenal dengan mentor-mentor baru, dengan peserta-peserta dosi yang sama seperti Febi dan sebagainya. Itu sebenarnya buktinya juga jelas kita bisa lihat di live sharing session ini. Kita bisa lihatlah yang sebenarnya ramai komen ataupun memberikan komentar di live ini sebenarnya kebanyakannya daripada organisasi yang Febi sertai. Bisa dilihatlah ada mentor Bang Jam, ada aja lah. Ada Abang Daud, ada siapa lagi nih? Ada Khairul Asam, ada Sisi, ada Iman dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya teman-teman Febi daripada organisasi yang telah Febi sertai. Tadi ada juga tadi Kak Aziz dan sebagainya. Oke, makasih Kak Febi. Nah, benar banget. Kalau di sini aku perhatiin, kebanyakan yang komentar adalah orang-orang organisasi yang Kak Febi ikutin ya. Wah, nih thank you so much untuk kalian semua. Nah, untuk viewers yang dari Indonesia, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sih dari kalian sendiri? Kalian bisa nulis pertanyaannya di bawah ini ya, di kolom komentar. Kalian lemparin saja pertanyaannya. Mungkin kita di sini bisa sharing session bareng-bareng. Nanti ada tanya jawabnya. Kita ngalir aja guys. Oke. Ya, Tanya aja. Siapa tahu kan di Indonesia nih belum terlalu famous ya, itu apa namanya Dovi ataupun G2 pemanis ya. Nah, siapa tahu nanti di Indonesia kita bisa nerapinnya tuh Pep. Apalagi kan Febi sekarang masih di salah satu universitas di Tanjung Pinang ya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan itu kepada teman-temannya, ngajak teman-temannya untuk aktif berorganisasi ataupun terlibat kegiatan kemasyarakatan. Ya benar. Jadi teman-teman bisa ditanyakan aja nih terus langsung di kita tanya-tanya ya. Tanya jawab. Oke. Sembari ada yang bertanya, mungkin kita bakal lanjut ya Kak Febi. Ya, ini ada juga nih organisasi yang Febi ikuti, Putri Samsita ini pun sama juga organisasi berkaitan dengan alam. Ya, mungkin Kak Dimas bisa lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, next session tentang konservasi alam nih. Memang benar Kak Febi pernah ikut kegiatan pencinta alam ataupun petualangan di alam gitu. Memang benar Kak? Ya benar. Karena untuk untuk komponen tadi kan ada 4 komponen kan. Salah satunya kan adalah petualangan. Nah memang daripada Febi ikut dosi ini daripada level perunggu hingga ke emas, memang semua petualangan yang Febi ikuti berkait rapat dengan alam, yaitu di hutan lah. Jadi kalau untuk petualangan ini di level perunggu kita selesaikan selama 2 hari 1 malam. Jadi kayak kita melakukan camping kan selama 2 hari 1 malam dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi level perak ataupun silver pula ada selama 3 hari 2 malam. Dan bagi level emas ini sendiri adalah selama 4 hari 3 malam. Jadi jelas ya memang semakin bertambah levelnya daripada perunggu hingga ke emas, semakin tinggi tantangannya, semakin meningkat tantangannya. Nah,
Jadi memang di petualangan itu sendiri, jadi banyak memang kita laksanakannya itu di hutan. Jadi memang yang kita lihat ketika apa camping itu memang sering kita hutan. Jadi memang kebiasaannya peserta dosi ini tidak asing ya, tidak rasa aneh dengan hutan. Biasa aja. Gak ada lah kalau mungkin kalau lihat hewan apa kalau di Indonesia panggilnya paca, cuman di Indonesia tujuh kurang tahu namanya apa. Dimas tahu tak namanya? Bintang kecil. Apa Bintang besar kan? Kalau yang kecil itu kita panggilnya apa? gimana gimana Kak? Dimas tahu tujuh kurang tahu nih di Indonesia ada satu nama hewan yang sering kita jumpa di hutan. Apa tuh? Kalau kalau hewan besar itu kita panggilnya lintah. Kalau yang kecil itu kita panggilnya apa? Pacat ya. Di Indonesia pacat juga atau gimana? Lintah yang Kelabang kecil. ya Kak? Kelabang bukan sih? Yang kaki Mungkin yang 1000? bukan kan lintah, lintah Dimas tahu nggak? Lintah? Tapi yang kecil. Dimas kurang tahu nih Pep, kalau lintah kecil itu apa namanya? Kayaknya Itulah sama-sama lintah deh. kalau kalau dalam kalau dalam bahasa 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 Malaysia sebenarnya sebagai pacat kan bukan hisap darah kan? Kalau lintah kan Aha, hisap darah. Sama juga dengan ya. yang itu yang pas di sisanya memang hisap darah juga. Jadi kalau untuk anak-anak dosi ini atau peserta dosi ini nggak ada lagi lah. Kena itu aja mungkin menangis, gimana ya? Mungkin teriak, ketakutan, karena udah biasa kan kita aja melaksanakan petualangan di hutan. Jadi Oh, oh. itu sesuatu yang normal, yang biasa aja. Bukan sesuatu yang mungkin yang luar biasa, yang gimana gitu. Nah, udah. Selain itu di petualangan itu juga kita belajar cara-cara untuk masak sendiri tanpa kompor, tanpa gas, masak menggunakan kayu dan sebagainya. Nah, jadi ketika emas itu kan Kak Edi menyertai petualangan di bawah Kesatuan Belajar Pesada Pemanis. Nah, sepanjang 4 hari 3 malam itu kami memang full memasak sendiri menggunakan kayu ataupun apa-apa yang ada di hutan. Mungkin bisa masak indomie, masak telur dan sebagainya karena kita memang disediain peralatan basic ketika itulah untuk masak. Tapi kalau untuk makanan mewah, nggak ada lah ayam, udang, ikan, mungkin nggak ada lah ya ketika petualangan. Karena kalau ada makanan itu, bukan petualangan namanya. Karena terlalu mewah mungkin makanannya kalau jika dalam hutan. Oh iya, Feby, aku boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Ya, Ini menarik banget ya, karena kalau aku nyimak dari yang perkataan Kak Feby, itu kayak kita berpetualang di dalam hutan, terus kita belajar mandiri, mempelajari banyak hal di dalam hutan gitu kan, mengenal banyak hewan. Nah, kalau di Indonesia mungkin itu namanya pramuka ya. Kalau di Malaysia itu sama apa nggak Kak? Pramuka. nah pramuka. Sebenarnya untuk kan jadi memang tahu nih apa kalau untuk di Indonesia ini kan aktif itu pramuka ataupun di Indonesia kita panggil pramuka ini sebagai pengakap. Kan di pramuka itu ada banyak jambori, ada kegiatan-kegiatan lain kan. Sebenarnya Mhm. untuk di Indonesia ini untuk teman-teman yang memang aktif di kegiatan pramuka, jika memang aktif di kegiatan pramuka itu lebih baik jika dalam masa yang sama dan waktu yang sama itu menyertai dosi juga karena ada beberapa kegiatan di pramuka itu sendiri kita bisa masukkan di dalam kegiatan dosi juga. Karena kan seperti Dimas sebutkan tadi lah petualangan itu kan memang ada di pramuka kan. Di pramuka juga ada belajar kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran ikatan dan sebagainya. Nah, terus di dosi juga kegiatan tersebut sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam kegiatan dosi. Nah, jadi untungnya untuk anak-anak pramuka itu gitulah. Jadi bisa mengikuti juga kegiatan dosi. Cuman itulah mungkin di Indonesia ini kurang organisasi ataupun tempat-tempat yang memang melaksanakan dosi. Jadi mungkin kesukaran kita itu di mana kita mau mendaftar dosi. Itu aja lah. Mhm. Bener banget Kak. Mhm. Di Indonesia sepertinya belum ada ya yang macam itu. Mungkin nanti ke depan kita bisa belajar dari Feby, mungkin bisa banyak tanya-tanya. Siapa tahu di Indonesia bisa cocok gitu diadainnya kegiatan semacam atau sejenisnya Dovi ini. Terus Benar. apa aja ya? Oke, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk
untuk kita bisa bergabung dalam konservator alam itu, Kak? Nah, apa aja yang kita perlu siapkan sebagai orang yang ingin melaksanakan konservasi alam ya? Sebenarnya perkara yang kita perlu persiapkan itu adalah daripada kecil-kecil hal, yaitu menjaga kebersihan sekitar. Bagaimana kita hendak menjadi konservator alam jika kita sendiri tidak tahu untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi yang paling penting adalah memang menjaga kebersihan sekitaran. Jadi kita haruslah buang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga bisa minimkan penggunaan plastik ataupun dalam bahasa mestinya meminimumkan penggunaan plastik. Nah, terutama di Indonesia nih, kita tahu kan kalau di Indonesia itu gimana penggunaan plastiknya, beli ini plastik, beli itu plastik, semuanya kita pakai plastik kan. Sebenarnya harusnya untuk penggunaan plastik itu harus diminimkan. Dengan cara apa? Kita harus sering dan rutin bawa tas ataupun bawa bag untuk dipakai. Jadi tidak adalah kita ke sana pakai ambil plastik lagi, ke situ ambil plastik lagi. Jadi baik kalau kita membawa tas kita sendiri. Oke, benar banget, Kak. Selanjutnya, untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai konservator alam, yang terakhir ya, yang ingin saya diberikan adalah kita harus bergiat aktif di media sosial. Jika memang kita mempunyai kendala ataupun masalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan konservasi alam ini seperti International Earth Day, Hari Bumi, kampanye-kampanye mencintai alam dan sebagainya, sebenarnya kita bisa melakukannya melalui media sosial kita juga. Kita harus berperan aktiflah di media sosial dengan membuat posting mengenai alam, menunjukkan cara-cara yang benar, seperti dengan PR, reuse, recycle, dan sebagainya. Betul banget, Kak, ya, karena di zaman sekarang ini lingkungan itu banyak sekali yang diabaikan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, terus membakar sampah, sehingga asapnya itu bisa naik ke atas dan membahayakan lapisan-lapisan ozon di atas ya, Kak, ya. Terlebih di Indonesia sendiri itu peringkat membuang sampah ataupun tumpukan sampah dalam hitungan ton per tahun itu tuh peringkat kedua, Kak, ya, di dunia ya, benar ya? Setelah Cina ya, benar. Jadi sangat concern sekali bagi kita, terutama pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bakal jadi agent of change-nya Indonesia, bisa banyak belajar kepada negara-negara yang sudah berfokus pada pengelolaan sampah, terutama sadar akan pembuangan sampah, penggunaan recycle, reuse, dan reduce itu mungkin bakal berlaku ya, Kak, ya. Bagaimana caranya sampah itu bisa dikelola dengan baik. Kalau Kak Feby sendiri pernah nggak sih buat olahan dari sampah nih, handicraft gitu misal? Oh, kalau untuk handicraft memang sering, karena memang hobi Feby ini buat handicraft. Sering tuh, contohnya kan kalau kita nih, contohnya di Indonesia itu untuk setiap tahun untuk tahun pengajaran baru kan kami harus membeli buku-buku dan alat tulis nih di sekolah. Nah, kan contohnya untuk satu tahun itu kami beli buku contohnya 20 buku nih. Tapi yang digunakan dalam satu tahun mungkin hanya 15, ataupun ada bagian-bagian tertentu di buku yang telah kita gunakan contohnya di bagian belakangnya kan yang belum dipakai. Contohnya satu buku itu ada 100 halaman. Tapi yang kita tulis, yang kita pakai hanya 50. Nah, jadi bagaimana menggunakan ataupun reuse kertas-kertas yang kita tidak menggunakan tadi itu, kita bisa jadikannya buku baru. Nah, jadi memang ini suka handicraft lah, sering buat buku baru, nanti kita buat covernya, bisa cantik, mungkin bisa dijadikan buku diary kan, dan sebagainya. Selanjutnya kan kalau kita ada botol, ada apa lagi, ada mungkin barang-barang buangan yang bisa kita gunakan lagi untuk menyimpan barang. Kalau macam Feby sendiri memang sering lah. Kalau botol itu kan bisa dipotong dua, nanti diletakkan di kamar, dihias cantik-cantik. Dan kita boleh letak untuk simpan, kalau perempuan mungkin boleh simpan untuk brush makeup, brush untuk makeup, barang-barang yang lain lah. Ataupun bisa juga letakkan alat tulis, pena, pensil, dan sebagainya. Oke. Nah, gini guys.
yang patut dicontoh dari si Feby ya, mengelola sampah menjadi barang yang bernilai estetis dan juga tidak merugikan lingkungan tentunya. Nah, Iya. terus mungkin next question ya biar cepat karena bentar lagi udah mau sholat asar di sini. Nah, Hah? untuk Kak Feby, Jadi bagi contoh Kak Feby, apa? pasti menjaga alam itu penting. Ya. Bagi Kak Feby, mengapa menjaga alam itu penting? Oke. Kenapa menjaga alam itu penting? Karena yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia, tetapi banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah. Karena itulah kita ini tidak bisa menjadi orang yang egois, orang yang pentingkan diri sendiri. Dengan menganggap kita bisa melakukan seenaknya saja, membuang sampah di mana-mana, tidak menjaga alam, uh, melakukan kerusakan dan pencemaran di sana. Kita harus ingatlah, kita ini hidup di dunia ini harus berbagi, harus share dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, jadi dari situ kita harus tahu, karena kita ini harus berbagi dengan ciptaan yang lain, makanya kita harus menjaga alam dengan baik. Karena kan kasihan jika itu tidak jaga dengan baik kan, kemungkinan haiwan akan kehilangan habitat dan sebagainya. Selain itu juga kan memang sebenarnya kita semuanya sudah tahu apa dampak ataupun kesan yang akan terjadi jika kita tidak menjaga alam dengan baik kan. Kita tahu yang seperti kita lihat pada zaman sekarang ini terlalu banyak pencemaran di mana-mana. Kita lihat mungkin di beberapa tempat itu kawasan yang sangat kotor, penuh dengan sampah. Kemudian kita juga rasa kurang segar ataupun kurang nyaman dengan udara yang ada di sekeliling kita. Nah, itu memang dapat dampak daripada apabila kita tidak menjaga alam dengan baik. Makanya kita ini sebagai manusia yang punya akal, yang memang ngerti kepentingannya menjaga alam itu harus menjaganya dengan baik. Dengan yang tadi telah disebutkan tadi, dengan kecil-kecil hal, yaitu menjaga kebersihan persekitaran kita. Oke, betul banget ya. Nah benar teman-teman apa yang dibilangin sama Feby, bahwasanya penting banget untuk kita menjaga lingkungan maupun alam, karena benar yang hidup di alam itu bukan cuma manusia aja, melainkan ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang perlu hidup dan juga menikmati indahnya alam ciptaan Tuhannya ini. Nah terus next question, mungkin rencana ke depan Kak Feby ini mau ngapain sih gitu? Setelah mungkin ikut banyak organisasi seperti yang Kak Feby sebutkan, ada DOVI, ada G2 gitu kan ya, ada Velda Pemanis dan lain sebagainya. Mungkin Dimas masih asing gitu di telinga. Mungkin ke depan Kak Feby mau ngapain? Apakah Kak Feby bakal itu di Indonesia gitu? Nah, benar tuh yang Dimas bilang. Sebenarnya memang rencana ke depan Feby sendiri secara pribadi, yang Feby inginkan adalah sebenarnya Feby ingin mempelajari bagaimana cara negara Indonesia ini menjalankan kegiatan-kegiatan relawan dan konservasi alam. Karena kan sebenarnya memang Feby ini kan rakyat Indonesia, memang warga negara Indonesia. Namun kan daripada kecil Feby telah tinggal di Indonesia hinggalah sebelum Feby menyambung pelajaran S1 ataupun sarjana muda. Nah, memang penting untuk Feby mempelajari bagaimana caranya orang Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan relawan ini. Nah, setelah Feby mempelajari hal tersebut, barulah Feby bisa lebih berperan aktif di organisasi-organisasi yang akan membuat Feby itu tertarik untuk mengikuti organisasi tersebut. Karena memang Feby sedang mencari juga sih organisasi-organisasi di Indonesia yang memang aktif menjalankan kegiatan relawan ataupun volunteer. Itulah mungkin karena kan Feby juga di Indonesia, bukan di Indonesia, di Tanjung Pinang ini sendiri sebagai mahasiswa kan baru 2 semester nih. Jadi mungkin belum terlalu expose ataupun terlalu jelas dengan situasi di sini. Utamanya ketika pandemi COVID-19 ini kan, jadi banyak kendala-kendala yang kita hadapi untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Ya, Kak Feby betul banget ya. Nah, mungkin kalau Kak Feby mau mengembangkan diri di kegiatan kepemudaan di Indonesia, terutamanya di bidang relawan maupun konservator alam, Kak Feby bisa ngikutin banyak kok kegiatan volunteer, itu baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Tapi kebanyakan kegiatan-kegiatan tersebut itu ada yang berbayar, dan itu tuh
biayanya nggak sedikit gitu kan. Misalkan ada jalur ya, ada fully funded, ada partial funded, ada juga self funded, di mana ketiganya itu ada tingkatan-tingkatannya, ada seleksi-seleksinya. Dan kalau KPB bisa melewati ketiga seleksi itu, kemungkinan KPB bisa dinyatakan lolos sebagai fully funded delegate gitu kan. Di mana KPB itu dibebaskan dari semua pembiayaan gitu. KPB bisa langsung ngabdi gitu. Kalau di Malaysia sendiri ada nggak sih Kak acara-acara kayak gitu? Kira-kira dari NGO yang ngadain open recruitment tentang relawan gitu, mengabdi, Malaysia mengabdi atau apa gitu, ada tidak Kak? Sebenarnya di Indonesia juga banyak memang di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia ini kegiatan yang seperti tadi kan, student exchange dan sebagainya itu banyaknya dilaksanakan oleh uh, pemerintah ataupun untuk kementerian-kementerian tertentu. Contohnya Kementerian Pemuda dan Olahraga di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Berbeda dengan Indonesia ini, memang yang diperhatikan juga di Indonesia ini terlalu banyak organisasi-organisasi luar ataupun NGO yang melaksanakan ataupun mengadain student exchange ataupun youth exchange kan. Lebih lagi kalau di Indonesia ini lebih kepada international youth exchange. Contohnya daripada Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Thailand, ataupun di dalam Indonesia itu sendiri. Karena kan kita tahu Indonesia ini memang sangat besar ya, jadi daripada beribu pulau, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Indonesia ini sebagai relawan. Jadi itulah yang diperhatikan memang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, betul banget ya Kak ya. Ya. Terus untuk berikutnya, bisa nggak Kak Feby kasih ajakan kepada teman-teman semua ataupun yang lagi menonton nih untuk bagaimana sih meningkatkan produktivitas mereka sebagai pemuda, terutama ini rata-rata viewers kita nih dari mahasiswa atau siswa ya Kak ya? Ada juga mahasiswa, ada juga siswa, dan ada juga mungkin daripada organisasi, mungkin daripada mentor, daripada pembimbing dan sebagainya. Kan saat ini yang juga ada juga daripada putusan kita, daripada kita begitu, dan daripada organisasi lain ada juga. Tapi memang hampir mayoritasnya memang mahasiswa. Oke. Boleh Kak dikasih pesan dan kesannya untuk mereka ataupun viewers yang lagi nonton sekarang, gimana sih caranya tetap berproduktivitas walaupun tetap di rumah aja di tengah COVID-19 ini. Apalagi kan sekarang pembelajarannya semua bersistem online ya Kak ya, bener kan? Di sana juga online nggak sih? Teman-teman yang dari Malaysia Ya, online atau? di Malaysia juga online sama seperti Indonesia. Memang kayaknya kebanyakan negara sekarang memang melaksanakan e-learning ataupun pembelajaran online. Oke. Bisa Kak dikasih pesannya untuk teman-teman untuk berbuat kebaikan dan juga tentunya untuk peningkatan produktivitas ya Kak ya. Gimana caranya mereka tetap produktif walaupun di rumah aja gitu. Iya benar. Nah, untuk pesan daripada TG untuk terutama untuk mahasiswa ataupun untuk anak muda, untuk remaja, yang pertama adalah untuk kita jadi relawan ataupun volunteer, kita harus manfaatkan tenaga anak muda yang kita ada. Janganlah kita sia-siakan tenaga yang kita ada. Karena kan anak muda ini kan memang masih bertenaga, masih kuat, dan masih punya banyak waktu untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Jadi jangan sia-siakan dong tenaga yang kita ada ini. Nah, selanjutnya jadi mahasiswa itu jangan hanya diam aja di rumah, diam aja di kosan, diam aja di kampus, tak ngapa-ngapain. Kita harus aktifkan diri kita ini dengan berbagai kegiatan. Untuk menjadi mahasiswa yang baik atau mahasiswa yang cemerlang, yang punya prestasi yang bagus, sebenarnya kita bukan hanya seimbang dari segi akademik saja, namun kita harus juga seimbangkan diri kita dalam bersosial, yaitu kita menjaga hubungan kita dengan sesama yang lain, menambah kenalan, menambah relasi dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan Ya nih Kak Feby ada pertanyaan nih dari _boy. Sepanjang musim COVID nih, Dovi boleh dijalankan tak? Kalau tidak, adakah langkah lain? Sepanjang musim Dovi mau jangan atau tidak? Kalau tidak,
sebenarnya untuk Dovi kan sekarang kita lagi pandemi COVID-19. Nah, pasti dicari juga di website Dovi Internasional, dengan websitenya intawat.org. Nah, di situ sebenarnya ada satu artikel ataupun memang disebut tentang bagaimana kita mau melaksanakan Dovi sepanjang pandemi COVID-19. Karena memang ada beberapa kegiatan itu yang memang harus dijalankan secara beramai-ramai dengan teman-teman yang lain, dengan peserta yang lain. Namun, ada juga kegiatan di Dovi itu yang kita bisa lakukan secara individu. Contohnya, kita bisa menyiapkan komponen ataupun elemen kemahiran kita skill. Karena kan biasanya kita bagi secara sendiri kan, yang akan dibantu dengan sistemnya coach. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ketika pandemi ini tidak bisa menyiapkan Dovi. Malah kita sebenarnya diberi banyak masa kita untuk melaksanakan Dovi ini. Terutamanya, jadi lupa ingin jelaskan ke Dimas bahwa sebenarnya di Dovi ini kan ada persyaratan nih yang harus dilengkapkan yang tadi telah disebutkan di 4 komponen tadi kan. Nah, sebenarnya bagaimana kita mau menjadikan menjadikan bukti bagi persyaratan yang kita lengkapin, kita harus tulisnya di dalam satu buku yang kita panggil sebagai buku rekod. Jadi segala kegiatan kita itu harus dimasukkan di dalam buku itu. Nah, makanya ketika pandemi COVID-19 ini, bagi peserta Dovi yang selama ini mungkin berbulan-bulan tidak pernah mengisi buku rekod mereka, waktu inilah masa sesuai untuk mereka mengisi. Karena kan kita punya banyak masa kan. Iya. Betul. Tidak ada alasan. Untuk panduan-panduan lain mungkin bisa dilihat di website resmi Dovi. Di situ ada artikel mengenai Dovi semasa COVID-19. Oke. Jadi jelas ya Kak ya, walaupun di tengah pandemi ini tengah berlangsung, jadi Dovi ini sudah memiliki prosedur tetap ya. Gimana sih cara mengatur organisasi ini, bagaimana mereka tetap berjalan walaupun di tengah pandemi, supaya tetap aktif dan produktif. Oke, nanti bisa deh Dimas baca-baca lagi di websitenya. Apakah websitenya bisa dikasih tahu? Ini Intaward, intaward.org, intaward.org. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin bisa cari di Google di International Award for Young People di website ini SMAMDA, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, di situ mereka ada juga buat posting mengenai Dovi. Oh. Iya. Ya Kak. Ataupun Semarang International, ya. Itu yang di Indonesia lah. Kalau di Indonesia banyak nih organisasi yang ada bisa juga daftar di bawah Mulia Jitu ada pemanis, bisa juga daftar di tempat-tempat lain di Indonesia lah. Kalau di Indonesia mungkin bisa lihat pada website yang memang ada Dovi ini. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak Feby? Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ya tadi mungkin Feby hanya ingin perlihatkan video untuk sepanjang kegiatan Dovi yang Feby ikuti, yang Feby laksanakan. Mungkin teman-teman bisa lihat sebentar lah, Feby tunjukkan melalui laptop. Boleh. Tapi lupa. Bentar ya. Oke, bentar. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini lebih pada Dovi ya. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat foto-fotonya pun memang sangat dekat dengan kegiatan relawan ataupun kegiatan volunteer. Oke, itu apa Kak? Bisa dijelasin video perkenalan diri Kak atau video apa? Ini video kegiatan sepanjang melakukan Dovi. Ada banyak kegiatannya nih dari semua komponen ataupun semua elemen yang ada di Dovi. Nah, ini ketika Kak Didi ikut di exchange Hong Kong, Malaysia. Teman-teman saya lihat, maaf ya kurang jelas. Jelas kok, jelas, kelihatan lumayan. Ini ketika Kak Didi siapkan perunggu dan juga
perak. Nah, langsung saja kepada emas ya, kegiatan emas. Nah, ini kegiatan emas. Daripada 2012 hingga 2017. Lama baby nyiapinnya, selama 2 tahun. Nah, ini section yang pertama ataupun elemen yang pertama itu servis ataupun tadi layanan sosial di Indonesia. Nah, ini kegiatan, banyaklah kegiatannya, menjadi volunteer zoo, menjadi fasilitator camping dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan aja ya untuk mempercepat. Itu seperti challenge ya Kak ya, bener nggak sih? Challenge, games. Iya, benar. Ini game. Ini sebenarnya game ini ingin menantang pengetahuan peserta-peserta. Nah, ini kegiatan yang berkaitan ini ketika menjadi relawan zoo. Di Indonesia dipanggil zoo juga kan? Iya, iya. Maaf, kurang tahu. Biasanya itu di daerah mana, Pep? Biasanya mengadain kegiatan itu di daerah di negeri Johor ataupun provinsi Johor. Karena memang itu tempat tinggal Teddy, jadi dekat lah. Oh, pelaksanaannya Nah, ini kan di mana itu? Misalkan apakah pemilihannya di kebun binatang atau di desa atau di tempat rekreasi lainnya gitu? Itu di mana? kalau yang ini di zoo, taman hewan ya, di zoo. Zoo Johor, zoo provinsi Johor. Oh iya Jadi iya. kita melaksanakan kegiatan pembersihan tempat-tempat di dalam zoo itu. Bagaimana mendapatkan ilmu daripada zookeeper atau penjaga-penjaga di zoo kan. Kan sekarang kita tahu setiap hewan itu cara untuk menjaganya berbeda-beda. Nah, di situ kita belajar, kita dapatkan ilmu ketika kita menjadi relawan. Nah, ini untuk elemen yang kedua yaitu skill, kemahiran. Yang ini jadi belajar menjahit. Jadi, ya sudah bisa menghasilkan baju sendiri lah sekarang. Alhamdulillah. Karena daripada skill ini juga kita bisa menjana pendapatan kita. Karena kan kalau kita ada kemahiran, pasti kita bisa menambah pendapatan kita, terutama sebagai mahasiswa. Nah, ini contoh baju yang Peggy pernah jahit untuk teman Lady sebelum graduasi SMA. Oke. Nah, mana kita lanjutkan lagi ya? Asik sekali ya Kak Peggy ya. Asik dan seru juga nih kalau dilihat pengalaman-pengalaman dari videonya. Banyak berkegiatan di outdoor gitu kan, mengenal alam dan juga hewan. Dan tentunya peningkatan keterampilan seperti menjahit juga ya. Iya. Nah, yang ini untuk elemen yang ketiga nih, rekreasi fisik. Nah, di sini Peggy belajar futsal. Kan kadang kan kalau untuk berkaitan dengan bola, dengan futsal dan sebagainya, biasanya kan perempuan jarang nih ikut. Nah, dari sini walaupun kita perempuan, sebenarnya pun Peggy sendiri perempuan, bisa juga belajar kita belajar ilmu kan, karena kan kita ingin dapat ilmu, ingin meningkatkan potensi diri kita, menambah pengalaman dan sebagainya. Makanya Peggy beranikan diri juga untuk mengikuti futsal ini. Nah, pas di sini itu pas Peggy adalah mentor bagi emas ini juga. Pas ini latihan ini digabung nih sama lelaki dan perempuan. Karena supaya kalau kita sama perempuan itu biasanya kurang menantang, karena kan sama perempuan pasti lambat dan sebagainya kan. Nah, pas ditambah dengan lelaki dengan syarat-syarat tertentu, jadi kita akan rasa lebih tertantang lah, lebih enak belajarnya. Karena kan untuk pusat ini kan untuk lelaki itu memang tidak asing kan untuk lelaki. Ini pas di gelanggang. Memang ini pas baru belajar lah ya, baru di pusat. Ini jadi boleh lanjutkan lagi, langsung aja. Ini mana tadi ya? Oke. Nah, yang ini bentar ya. Yang ini adalah ini yang disebut tadi petualangan. Nampak tak? Memang kita melaksanakan adain kegiatan itu memang di dalam hutan. Kita testing, sebagainya. Itu di mana Kak? Kalau boleh tahu? Ya. Di mana itu pelaksanaannya, di hutan? Di gunung kah atau di mana? Ini di Gunung Arong Mersing. Salah satu daerah di dalam Johor. Oh, iya. Nih, tuh mentor tadi sudah jelaskan tuh summer camp Gunung Arong dalam kenangan. Nih ya, ini bagi untuk petualangan. Ini selama 4 hari 3 malam itu kita masuk sendiri tuh. Nah, yang ini
Oke, untuk yang emas sebenarnya kita ada elemen tambahan. Walaupun tadi kan tadi ada sebutkan 4 elemen kan. Untuk emas ini kita ada elemen tambahan, elemen residential project ataupun projek penempatan. Nah, di sini kita akan melaksanakan projek di satu tempat yang asing bagi kita selama 5 hari 4 malam. Nah, di sini kita akan belajar lagi itu baru. Ini di hutan Paya Bakau. Bertanam mangrove gitu, bakau. Ini kita nggak ada tanam mangrove, tapi kita belajarlah daripada memang ada penjaga orang di situ yang menjaga kawasan tersebut. Jadi kita belajar ilmu-ilmunya. Nah, ini sebenarnya di kawasan sini ada siput. Di Indonesia panggil siput juga mungkin siput sedut yang biasa kita buat gulai. Tapi banyak kali jenis siputnya ya. Ada keong emas, ada tut dan lain sebagainya. Mungkin berbeda penyebutan sama ya. Iya, jadi memang kita belajar banyak hal lah di dalam dofi ini. Bukan, jadi nggak ada apa istilah, nggak ada ini. Perempuan itu nggak biasa ke hutan dan sebagainya. Jadi kita jadi perempuannya supaya mandiri lagi. Dah itu aja. Mungkin itu sedikit. Nah, mungkin ini PB ingin tunjukkan sedikit sertifikat daripada dofi yang akan kita dapat jika kita berjaya menyelesaikannya. Yang ini adalah untuk anugerah ataupun penghargaan gangsa ataupun perenggu. Bisa dengar Dimas? Iya, bisa. Ini sertifikat nasional daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ataupun Kementerian Belia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia. Oke. Nah, yang ini pula untuk penghargaan perak. Nah, sama juga. Ini tanggalnya tuh 2015. Nah, yang terakhir ini yang paling kita tunggu nih, paling kita cari nih sebagai peserta dofi, yaitu penghargaan emas. Nah, ini PB dapatnya di tahun 2018. Untuk daripada perenggu hingga ke emas, kita akan dapat sertifikat ataupun sijil nasional daripada negara masing-masing. Namun untuk anugerah emas kita akan ada sertifikat tambahan yang ini daripada dofi itu sendiri, yaitu sertifikat internasional ataupun antara bangsa. Nah, kita lihat sendiri sertifikat ini ditandatangani oleh the Duke of Edinburgh KGKT Prince Philip. Tapi sekarang Prince Philip sekarang diganti oleh anaknya Prince Edward. Ini tanda tangannya. Jadi ini yang kita cari nih sebagai peserta dofi biasanya. Penghargaan yang paling tinggi lah dofi. Jadi resmi ya PB ya. Kalau dofi ini diakui oleh pemerintah dan juga kementerian-kementerian itu terbukti dari adanya sertifikat bertanda tangan dan juga berlogo khusus ya dari kementerian. Apalagi ada tanda tangan dari Inggris ya. Iya, daripada Inggris, Prince Philip. Suami kepada Ratu Elizabeth II. Ya. Wow, mantap tuh guys. Jadi kalian bisa ngikutin berbagai kesempatan maupun organisasi kevolontiran ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa memberikan sponsor, maksudnya support kepada pemerintah mengadakan dofi ini di daerah-daerah kalian sendiri. Apalagi viewers kita ini dari berbagai daerah juga Kak. Dari seluruh Indonesia. Kemarin ada yang daftar dari Bali, ada juga dari Bandung itu, dan juga tentunya dari Lampung sendiri. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar banyak hal, mungkin nanti bisa DM KPB-nya ya lewat Instagram, mungkin tanya-tanya juga bagaimana dofi ini, atau mungkin teman-teman yang belum terjawab dari pertanyaan di kolom komentar bisa nanti bertanya lebih dalam lagi ya tentunya. Oke, nah KPB, karena kita mungkin sudah hampir 1 jam lebih ya. Nah, ada nggak sih pesan ataupun kesimpulan dari KPB ini? Apa yang mau kakak berikan kepada viewers sekalian gitu? Baiklah, sebagai closing statement PB kepada semua teman-teman yang menonton, menyaksikan live Instagram sharing session ini, ada satu aja yang ingin saya dikatakan. Menjadi relawan itu bukan hanya untuk terlihat keren, tapi jadilah relawan yang ikhlas dalam setiap pekerjaannya. Nah, jadi ingat ya,
untuk itu bisa translate ke teman-teman di Malaysia. Untuk menjadi volunteer ataupun sukarelawan ini bukan hanya untuk terlihat wow depan orang, bukan hanya kerana nama, tapi kita harus jadi sukarelawan yang cerdas itu dalam semua pekerjaan kita, dalam semua kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Itu aja. Oke, cakep banget ya closingnya. Adakah pesan-pesan ataupun kata-kata mutiara untuk teman-teman sekalian gitu Kak? Selain yang pesan Kakak sampaikan, kalau misalkan menjadi volunteer itu bukan cuma mau gaya-gayaan atau keren-kerenan aja, tapi harus ikhlas bekerja. Ada nggak sih voice words ataupun kata-kata mutiara dari KPB ini? Boleh? Uh, Kalau untuk kata-kata mungkin nasihat lah ya, mungkin lah aku cuma satu aja yang saya bisa untuk kita, untuk jika memang kita seseorang yang ingin ataupun yang memang suka dengan kegiatan volunteer, kita dengan untuk jadi relawan, suka membantu orang terutamanya, yang kita lakukan adalah kita mencari saluran ataupun tempat yang betul untuk menjadi relawan tersebut. Jangan sampai kita mencari ataupun NGO yang salah, karena kita mencari yang salah, takutnya keinginan kita itu menjadi relawan, malah jadi lain kita. Nah, jadi ya, kita perbaiki niat kita dan cari tempat serta saluran yang benar. Oke. Jangan lupa nih. Oke, mana nih viewersnya? Nah, halo Kelamaan ya ini ya. Iya. Lebih 1 jam. Aha, karena udah tadi terputus 1 jam, jadi kita langsung masuk ke closing statement ya Kak ya. Sekaligus Ya. penutup juga. Mungkin Dimas di terakhir ini mau ngasih pantun lagi karena tadi di awal udah berpantun, maka di akhir juga harus berpantun. Oke, Ya. nah ini Dimas tadi udah nyiapin pantun sedikit. Nah, pantunnya bunyinya seperti ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersuah lagi. Dimas selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam jalannya IG live streamingnya Dimas ini dan juga Himapis serta AYO Ambassador. Nah, untuk viewers yang lain yang mungkin mau menyaksikan tayangan ulang bisa ya di IGTV di Himapis. Nah, makasih banyak untuk Kak Pebi yang sudah mau bersedia berkolaborasi dengan Dimas. Mungkin masih banyak banget kesalahan sana sini, mungkin harus banyak berlatih lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu kan. Untuk Kak Mizan, nih kayaknya yang sering muncul, mungkin mentor dari Kak Pebi ya? Iya, Kang Mizam. Makasih Kak Mizam yang udah mau nyempetin aktif di live IG-nya Himapisnya Dimas ini. Nah, mungkin demikian yang dapat Dimas sampaikan. Mudah-mudahan ke depan pemuda-pemuda baik Indonesia dan juga Malaysia bisa lebih kompak dan juga bisa lebih kolaborasi lebih baik lagi ke depan. Dimas akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak. Ya.